Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man walahu, amma ba'd. Semua kita dalam niat yang sama berkumpul di rumah Allah ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya masuk menjadi amal i'tikaf dan kita mempelajari ajaran Allah supaya dapat kita apa yang dijanjikan dalam hadis sahih. Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk mempelajari ajaran Allah, Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Pada bulan yang lalu dalam bahasan ayat kita dari surah An-Nisa, tepatnya ayat 29, tentang larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, jangan sampai mereka memindahkan atau menguasai atau berpindah harta sesama mereka dengan cara batil. Ayat 29 itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang yang beriman sekalian, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Batil itu berarti tidak sesuai aturan Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan-aturan perpindahan harta atau cara perolehan harta antar sesama manusia. Nah, jadi ada beberapa sebab kepemilikan itu. Kepemilikan baik dia berupa harta, berupa uang atau bukan uang. Perpindahan kepemilikan antar orang itu ada aturannya. Kalau tidak mengikuti aturan, maka perpindahan itu dinyatakan perpindahan secara batil. Artinya tidak sah. Tidak sah menjadi milik dia. Karena tidak sah menjadi milik dia, maka tentu tidak sah dijadikannya sebagai media untuk sedekah. Tidak ada juga tagihan zakat, enggak pula sah diwarisinya, karena tak sah pula dihibahkannya, karena itu bukan miliknya. Nah, inilah harta yang batil itu. Yang jelas-jelas harta yang batil ya hasil maling, menipu, ya, merampas, ya, termasuk korupsi, ya, karena perpindahan harta korupsi itu dari seseorang ke orang lain itu di luar aturan, ya. Ya, di luar aturan, enggak hak dia gitu. Ya, korupsi termasuk sogok, ya, suap, ya, harta suap itu enggak hak dia. Itu. Jadi ketika diterimanya apapun judulnya, katanya ikhlas enggak ini? Ikhlas. Enggak bisa dibenarkan. Enggak cukup hanya ikhlas ini, Pak. Ikhlas. Gitu kan? Karena harta sogok itu disebut di dalam ayat Al-Qur'an juga, wala tudlu biha ilal hukam litakulu min amwalin nas bil ismi. Jangan kalian bawa harta kalian itu kepada pemilik keputusan. Dengan kekuatan harta kalian itu kalian pengaruhi pemilik keputusan. Nah, pemilik keputusan itu bisa dari skala yang paling rendah, kelas camat, kelas lurah, kelas camat, kelas kepala desa, ya, sampai kelas bupati. Kalau di dunia penegak hukum ya polisi, ya jaksa, yaitu pemilik keputusan lah. Atau kalau di perkantoran kepala bidang, kepala staf, ya, yang mengambil keputusan tentang anggaran dan lain-lain. Ya, jangan gunakan hartamu itu kau bawa kepada pemilik keputusan. Tujuannya supaya kau bisa memperoleh harta yang bukan hakmu dengan cara batil. Ini pun masuk dalam larangan itu. Nah, termasuk juga memakan harta riba.
ya, riba. Dan itu juga banyak ancamannya di dalam Al-Qur'an. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia mereka memakan riba, maka mereka pada saat hari berbangkit nanti dibangkitkan seperti orang gila. Itu gara-gara apa? Ayat itu memberitakan dzalika bi annahum kanu karena dulu mereka mengatakan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, karena mereka bilang apa bedanya jual beli dengan riba, sama-sama cari untung. Sekaligus ini saya gunakan waktu yang ini saya jelaskan terkait masalah memang ada nggak bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Yang ketika ditanya di dalam ada pertanyaan pada awal-awal kita dulu umat Islam di Indonesia, berbagai negara lah, mulai bertanya apa hukum bunga bank atau melakukan transaksi utang piutang dengan tambahan bunga. Dijawab oleh perkumpulan ulama sedunia. Mereka sudah berkumpul menjawab itu dari tahun 1960, berlanjut terus sampai setiap perkumpulan tahunan selalu pembahasan itu jawabannya selalu sama. Hukum bunga bank ya, bunga ya, melakukan transaksi pinjam meminjam uang dengan tambahan bunga sama dengan riba. Itulah jawaban. Jadi sehingga ulama-ulama sedunia merekomendasikan kepada dimanapun muslim di negaranya supaya membikin bank alternatif yang mana praktek transaksinya di sana tidak menggunakan akad yang berbasis bunga. Itu solusi rekomendasinya selalu. Itu sejak dari tahun 1960-an sampai 1970. Dan sekitar tahun 1971 atau sekitar segitulah berdirilah bank Islamic Bank pertama di Dubai. Dubai Islamic Bank namanya. Menyusul berikutnya Faisal Islamic Bank di Mesir. Itu sebagai jawaban bahwa apa yang dipraktekkan bank yang diimpor dari barat, karena yang mengalami penjajahan barat nih bukan cuma Indonesia, negara-negara Arab juga kena, dan bank-bank mereka juga udah berdiri di sana. Dan bank itu semua berbasis akad bunga. Jadi praktek itu sudah ratusan tahun dipraktekkan oleh para penjajah, termasuk di Indonesia. Semua bank-bank besar yang sebelum kita merdeka, bank itu cuma dikonversi doang. BI itu konversi dari bank yang punya Belanda, BRI, BNI itu. Jadi hanya dikonversi saja. Jadi banknya menjadi nama punya Indonesia, orang Indonesia. Tapi itu bank itu sudah ada, punya Belanda. Di penjajahan Perancis juga bikin bank di Afrika Utara jajahannya. Inggris juga bikin banknya di Mesir, Perancis, semua wilayah jajahan mereka, negara-negara Muslim. Di Irak, di Syria, di Lebanon, semua. Jadi umat Islam umat Islam belum bangkit ya zaman itu. Tapi jawaban ulama sama sedunia. Bunga bank hukumnya sama dengan riba. Dan ancaman Allah tentang memakan harta riba itu masuk kategori dosa besar. Itu. Maka dibikinlah bank Islamic Bank itu.
Islamic Bank yang pertama tadi Dubai Islamic Bank, kemudian ada Faisal Islamic Bank, dan Indonesia baru berhasil mendirikan banknya itu yang berbasis akad bukan bunga itu 1991 dan baru dibuka resmi operasinya 1992. Jauh sekali keterlambatan kesadarannya itu. Jadi saya nggak banyak bercerita histori perkembangan Islamic Bank di dunia, tapi di Indonesia ini ada agak unik, namanya bukan Islamic Bank tetapi bank syariah. Di dunia itu namanya Islamic Bank, bank Islami. Di Indonesia ini aja namanya bank syariah, karena waktu itu mendirikan sebuah lembaga pakai nama Islam itu tidak disukai oleh penguasa. Jadi harus dicari kata yang kira-kira lebih smooth, tidak begitu terkesan melakukan kayak kesannya kalau segala hal yang bernama Islami itu kesannya itu kontra pemerintah. Jadi menghindari kata Islami, akhirnya dapatnya kata syariah. Syariah itu artinya hukum sih sebenarnya. Jadi bank hukum itu lucu sih, tapi ya apa boleh buat, itu sudah jadi merek lah, sudah jadi ini, dah nggak ada masalah. Apalah arti sebuah nama yang pokoknya bank syariah berdiri dah. Tapi sampai sekarang masyarakat tetap saja tidak mengerti apa bedanya Islamic Bank dan Islam Bank konvensional. Nggak ngerti. Otaknya masih saja berpikir apa bedanya. Pakai bunga juga Ustadz katanya. Malah lebih mahal Ustadz kalau pergi ke bank syariah itu. Masih coba tanya masyarakat itu. Banyak tuh obrolan sesama dia. Ngomong tanpa ilmu. Banyak orang tuh. Masyarakat itu banyak. Entah mungkin jamaah juga banyak di sini begitu. Jadi komentarnya itu, mana bedanya, sama aja. Sama-sama pakai bunga juga. Komentar masyarakat tuh kayak gitu. Tanpa ilmu loh. Tanpa ilmu maksudnya dia ngomong bukan karena dia ngerti. Apa bedanya? Malah lebih mahalnya jatuhnya katanya. Bunga juga dia bilang di situ. Dia nggak ngerti. Ya udah, mungkin karena nggak ngerti-ngerti inilah makanya bank syariah itu memang lambat pertumbuhannya di Indonesia. Orang di negara tetangga kita Malaysia itu market share bank syariah mereka itu udah di atas 20% pembiayaan masyarakat terkait masalah usaha mereka udah sampai market share. Di Indonesia ini masih lambat, di bawah 10%. Market share-nya masih saja orang-orang muslim yang taat beribadah, rajin haji umroh, giro Islamiyahnya tinggi, uang dia nganggur di bank konvensional itu. Oke, saya jelaskan dulu sebelum bicara hakikat. Karena kalau bicara akadnya nanti kan kita butuh ngaji serial kajian ekonomi syariah atau fikih muamalah. Tapi secara ringkas aja dulu. Yang kira-kira bisa ditangkap dengan apa? Apa alasan saya harus pro bank syariah? Saya enggak mengendorse apapun, cuma coba lihat secara prinsip bank itu namanya bank pasti cari untung, enggak ada bedanya. Memang kalau bicara cari untung, ya mau bank syariah dan bank konvensional pasti cari untung. Kalau bapak pula mau ada yang enggak cari untung, itu enggak ada bank kayak gitu. Adanya lembaga sosial. Pergi ke dompet duafa itu mungkin bisa. Ya. Tapi kalau namanya bank enggak ada ceritanya enggak dapat untung. Mencari untung itu halal. Yang enggak boleh itu mencari untung dengan cara yang haram. Dan salah satu fasilitas yang menyebabkan untung itu menjadi haram adalah di akadnya. Di akadnya itu permasalahannya. Jadi terus kedua, jangan berharap bank itu melayani orang miskin. Enggak. Bank tidak didesain untuk orang miskin. Hapus pikiran bapak kalau bapak bukan orang kaya, jangan enggak usah ke bank kecuali bapak menyimpan duit di situ. Tapi kalau bicara membutuhkan pembiayaan, orang miskin tidak dilayani di bank. Bank apapun, mau bank syariah atau bank konvensional sama saja. Bank tidak akan melayani orang miskin.
pembiayaannya saja di atas 50 juta. Ya, kalau cuma butuhnya 5 juta, 10 juta, nggak usah ke bank. Ada bank yang kecil-kecil, ada BPRS. Tapi kalau bank-bank, nah kalau BPRS kan bank perkreditan rakyat, namanya rakyat, atau cari koperasi mungkin, atau Baitul Mal. Tapi kalau bank enggak. Bank memang didesain untuk orang kaya. Dan bank tidak untuk melayani orang yang tidak kalau orang miskin itu kan orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Enggak, orang yang ke bank butuh pembiayaan itu orang yang sudah kaya, yang sudah ada asetnya yang bisa diagunkan, yang ada penghasilannya minimal kalau toh dia harus nyicil, penghasilannya bisa 3 kali lipat dari total cicilannya. Kalau enggak, bank enggak akan melayani dia. Itu prinsip di bank itu. Jadi oleh karena itu hapuslah pikiran bank itu melayani orang miskin, enggak ada. Tapi bank ini membantu enggak buat orang? Ya, karena dengan bank sesuatu yang kalau dia pengen punya usaha, kalau harus ditunggunya nabung dulu untuk membeli mobil, untuk angkutan dia butuh modal 200 juta, harus nabung dulu dia untuk sekian tahun. Sejak kapan dia akan memulai usahanya? Maka dengan keberadaan bank memang dia terbantu. Bapak bisa memulai usaha lebih cepat sambil Bapak juga menambah kekayaan. Jadi orang ke bank itu untuk menambah kekayaan memang. Jadi kalau mau butuh kendaraan, nggak ada duit, tapi ada aset yang bisa diagunkan, mungkin SK, mungkin sertifikat rumah atau tanah, datanglah. Mau buka usaha angkutan, mau butuh uang 200 juta, gadaikan itu, Bapak mulai usaha. Dan perkiraan bank itu akan dipelajarinya, kira-kira Bapak ini bisa menyicilnya enggak dari usahanya, baru dilayani mereka. Itu semua bank pasti begitu, enggak mungkin dia ngambil risiko untuk itu. Nah, cuma yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional itu adalah dominan di akadnya. Oke, sebuah ilustrasi ya. Sebenarnya kalau saya anggap saja dengan skala kecil, enggak usah dulu skala bank ya. Atau sederhana sajalah ini. Ilustrasikan saja ini dengan angka yang seperti bank gitu ya. Saya butuh HP. Saya punya penghasilan untuk menyicil HP. Cuma HP ini harganya 5 juta. Kalau aku tunggu nabung bisa 5 bulan baru aku punya HP. Itu pun kalau aku menabung 1 juta sebulan. Padahal kebutuhanku sekarang aku butuh HP. Tapi nggak ada duit 5 juta. Saya datang ke Pak Agus, minjam duit lah 5 juta. Buat apa Ustaz? Aku butuh beli HP. Pak Agus bisa saja berpikir berapa lama Ustaznya akan membayar, mungkin 6 kali cicilan. Oke. Pak Agus mungkin berpikir kalau aku investasikan 5 juta dia, aku masih bisa dapat laba mungkin 1 juta. Tapi terus aku bilang oke gini aja Pak Agus, aku pinjam 5 juta, nanti aku bayar 6 juta. Oke lah kalau kayak gitu. Aku terima uang 5 juta dan kami catat perjanjian akad bahwa aku telah berhutang kepada Pak Agus sebanyak 5 juta rupiah dan akan aku bayar sebanyak 6 juta, ku cicil 1 juta sebulan. Akad kita ini walaupun dengan sukarela dari aku yang mengatakan itu, akad inilah yang disebut akad riba itu. Karena aku meminjam uang 5 juta dan di perjanjian itu aku tulis aku akan membayar sebanyak 6 juta. Bukan Pak, dengan sukarela aku yang menginikannya akan membayar 6 juta ke Pak Agus. Aku bayar 6 kali. Sepakat kita, suka sama Pak Agus enggak menekan saya dan saya pun merasa terbantu memang. Saya langsung pergi ke toko HP, saya beli HP seharga 5 juta. Selesai, solusi saya terpenuhi. Cuma akad saya dengan Pak Agus ini masalah. Karena saya menggunakan akad riba. Artinya uang versus uang. Lalu saya datang ke Pak Jalu. Kenapa Ustaz? HP ku hilang, aku butuh HP nih 5 juta. Harga HP-nya biasa yang aku butuh itu 5 juta harganya. Gini aja Ustaz, kekuatan Ustaz buat cicil HP ini berapa? Aku sih bisa nyicil 1 juta sebulan.
Udah gini aja Ustaz. Aku beli HP itu ke toko Ustaz, maksudnya HP apa saya tahu kan, kasih speknya, aku cari HP-nya. Ya, udah tahu aja Samsung tipe ini nih, oke. Aku beli ke HP itu 5 juta kan? Ya, jelas di toko itu 5 juta. Nanti setelah aku beli, aku jual ke Ustaz 6 juta. Gimana Ustaz? Oke, deal, pergi beli. Pak Jalu pergi beli, sudah dibelinya, transaksilah kami. Saya jual 1 unit HP kepada Ustaz seharga 6 juta. Cicil 6 kali. Transaksi kita ini halal. Solusinya sama. Tapi transaksi saya dengan Pak Agus haram. Nah, melihat dua praktek ini, orang di zaman jahiliyah komentar, innamal bai'u mislur riba katanya. Apa bedanya? Pak Agus juga dapat untung 1 juta, Pak Jalu juga untung dapat 1 juta. Apa bedanya? Itulah yang disebut di ayat itu. Innamal bai'u mislur riba, kata orang musyrik. Tapi Allah bilang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan praktek dengan Pak Jalu yang baik, Allah haramkan praktek dengan Pak Agus yang akadnya adalah riba. Jadi riba itu akad. Riba itu akad. Memang tujuannya sama-sama cari untung, tapi itu riba itu akad memang. Nah, karena dua praktek yang berbeda ini, kepatuhan kepada teks itu di ayat itu, innamal bai'u mislur riba, kata orang musyrik. Apa bedanya? Sama saja. Tapi Allah bilang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan yang model akadnya jual beli, Allah haramkan yang akadnya riba. Meskipun di prakteknya mungkin penonton melihat sama-sama dapat untung 1 juta orang tuh. Gitu. Tapi kepatuhan kepada teks itu ini hasilnya. Karena kepatuhan kepada teks itulah saya harus begini caranya yang halal. Solusi kebutuhan saya terpenuhi sama. Tapi satu dengan cara yang haram, satu dengan cara yang halal. Udah. Nah, karena itulah ada bank syariah. Jadi bank syariah itu kalau saya butuh mobil, harga mobilnya 300 juta, pasti seperti itu caranya melayani saya. Mereka beli mobil itu, lalu mereka jual saya dengan harga jual. Mungkin kalau saya bisa intip-intip harga kalau di bank konvensional, mereka atau di leasing sama atau mungkin beda-beda dikit. Total cicilannya akhirnya kayaknya sama. Tapi akadnya di bank syariah itu akad yang halal. Oke. Dan banyak sekali orang dijelaskan seperti itu nggak masuk, nggak berterima di pikirannya. Sama ajanya. Oke. Aku bilang nggak sama. Nggak sama. Aspek mana lagi yang nggak sama? Bank syariah itu dia tidak boleh membiayai usaha yang haram. Nggak boleh, haram. Bank syariah nggak boleh membiayai usaha yang. Sementara bank itu akan menggunakan uang yang ada itu untuk usaha orang. Dan dia selektif. Kalau usaha yang haram tak akan dilayani. Datang seorang pengusaha, aku butuh dana 1 miliar. Mau buka usaha apa Pak? Pabrik botol. Oke. Apa masalah pabrik botol? Kan gak ada masalah. Barang halal itu. Coba ditanya. Nanti pelanggan Bapak itu modelnya siapa aja yang membeli botol ke Bapak nih? Oh ya, salah satu klien pengguna pelanggan kami adalah pabrik minuman keras. Oh kalau gitu Bang Sari nggak mau membiayai usaha botol Bapak. Karena Bapak nyuplai usaha yang haram. Sorry Pak. Tapi kalau Bapak tidak ada berhubungan dengan usaha yang haram, kami layani pembiayaannya. Jadi bank syariah tidak akan membiayai usaha yang haram atau yang terkait usaha yang haram. Kalau bank konvensional, dia nggak ada agamanya. Mau dia mau buka apa? Mau buka diskotik, yang penting dipelajari oleh bagian pembiayaan, dia dilihatnya tempatnya strategis, calon pelanggannya
ini biasanya banyak di lokasi, oh pasti lancar nih cicilannya, dibiayai sama dia. Dan uang bapak lah yang dipakai untuk membiayai itu, yang bapak simpan bulan demi sebulan, dapat dari gaji, dapat dari bapak tongkrongin di bank itu, itulah yang dipakai buat membiayai usaha itu. Jadi secara tidak langsung terlibatlah kita yang mengendapkan uang di situ, tolong menolong dalam dosa. Padahal ayat mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong kalian dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Paling tidak itu kita kena pasal di ayat itu. Mungkin kita nggak merasa sedikitnya uang Ustaz nggak nyampe 100 juta. Iya bagi bapak, tapi bagi bank ini kesenangan mereka, uang nggak keluar dari kas dia, bisa dia salurkan untuk pembiayaan yang akan dibiayainya bercampur-campurlah, ada usaha orang yang halal, ada usaha orang yang haram. Dari situ kalau kata orang, kalau di pikiran dia masih sama juga antara bangsa dan nggak tahu saya lagi apalagi yang harus saya jelaskan. Kalau masih dia bilang sama juga, aku bilang nggak sama. Ada lagi bedanya, ada ketiga. Di bank syariah itu laba bank itu dizakati, dan enggak ada laba yang dizakati pada bank konvensional. Jadi bank konvensional itu hanya kewajibannya bayar pajak, enggak ada bayar zakat. Tapi bank syariah ini ada tagihan zakatnya, dan zakat itu menjadi aset umat. Disitulah harapan efeknya kepada umat, itu dari zakatnya itu. Bayangin, bank yang baru merger di Indonesia yang namanya Bank Syariah Indonesia, Bank BUMN itu di merger dari semua modal dia dari bank-bank syariah, 3 bank itu mencatatkan laba 4, sekian triliun setahun. Coba ambil 2,5%-nya, itu market share-nya masih sedikit. Bank Syariah Indonesia 4 triliun Pak untungnya. Ambil aja zakatnya 2,5%. Kemana uang zakat itu nanti? Untuk maslahat umat. Itulah yang akan kembali ke orang miskin. Kalau dari bank konvensional mana ada? Paling kalau toh mereka ada CSR untuk kepentingan mereka juga, untuk pemilik modal itu juga, gitu. Jadi kalau katanya masih sama juga, aku bilang ya nggak sama. Nah, di situ. Jadi kalau ada masih orang berpikir sama saja, nggak ada kata bunga. Jadi kalau bapak mau pergi ke bank syariah, aku mau butuh pemain, mau minjam duit, pasti dimaksud, Pak kalau di bank syariah nggak ada minjam duit. Jadi akadnya di bank syariah itu kalau untuk pembiayaan sekarang mayoritas dari mana bank itu, dengan akad apa bank itu mengambil untung? Jawabannya dengan akad jual beli seperti cara kita beli HP tadi, atau akad sewa. Gimana akad sewa itu Ustaz? Ya akad sewa itu sama seperti leasing. Atau aku ambil contoh juga seperti ini. Memang enggak akan, kalau di bank konvensional kan gampang ya. Ini kalkulatornya, kau minjam sekian, bunga sekian per tahun, udah selesai. Apapun usahamu. Nah, kalau di bank syariah ini banyak kali varian akadnya. Memang orang nggak terbiasa, namanya baru pula, ya kan? Namanya baru. Dia mindset dia masih minjam duit. Nggak, dia nggak kebayang karena sudah lebih 100 tahun pula kata bunga di otak dia. Jadi ketika datang varian baru nih, ribet amat pikirnya, ribet amat, banyak kali alurnya, dia ini sendiri. Contoh misalnya, kalau saya butuh pembiayaan 2 miliar, sementara saya punya aset rumah, bisa saja harganya mungkin ditaksir dengan harga rata-rata mungkin 5 miliar, tapi saya butuh modal 2 miliar. Bisa saya datang ke bank syariah, akadnya mix,
namanya akad musyarakah dan akad ijarah. Bagaimana cara solusinya saya dapat uang 2 miliar dari bank? Nanti akadnya bisa berupa bank membeli, jadi aset 5 miliar ini dijadikan sebagai lembaran saham. Jadi seperti seakan-akan bank membeli kepemilikan rumah itu seharga 2 miliar. Yang mana kepemilikan ini bisa dibeli lagi oleh yang punya rumah. Terus dari mana bank dapat untung? Karena rumah itu masih bapak tempati, bapak sewa, bayar sewa ke bank. Dari sewa inilah untung bank itu. Jadi pada saat bapak bayar cicilan ke bank itu, di situ ada pembelian kembali kepemilikan rumahnya sama membayar sewa rumah di tempat. Nanti memang kalau bapak komparasi dengan bank konvensional, namanya bank syariah kan kompetitor, dia akan bersaing dalam hal pelayanan bisnis. Pasti nanti kalau di bank sebelah ending-endingnya mirip sama ya. Iya, bisa saja mungkin perkiranya begitu. Tapi ini akadnya halal, yang sana akadnya haram. Solusi bapak terpenuhi. Nah, itu dalam usaha. Usaha apa? Sekarang apa alasan orang misalnya enggak pindah ke bank syariah? Gaji saya Ustadz udah dari dulu di situ, pensiun saya udah di situ. Cuma 2.500 Pak memindahkan uang dari situ ke sini. Sekarang dengan fasilitas transfer pakai mobile banking juga, dengan fasilitas BI Fast. Tuh, alasan untuk tidak berpindah itu sudah nggak ada. Alasan syar'inya. Karena dulu alasan syar'inya apa? Nggak ada bank syariah di kotaku Ustaz. Masih ada alasan syar'inya. Oke. Sekarang dengan transaksi memindahkan uang dia, aku repot kali Ustaz memindahkan gajiku, perusahaanku memang menetapkannya gajinya di situ. Iya, enggak ada masalah, enggak ada yang, tapi ketika aset itu di sana nongkrong, ya kan, nongkrong gitu. Ya itu tadi kita kena pasal ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itulah paling tidak yang bisa kita amalkan sebagai para penyimpan gitu. Jadi apa layanan yang enggak bisa dilayani oleh bank syariah sekarang? Pembayaran, transfer antar bank juga sekarang dengan fasilitas jaringan BI Fast cuma 2.500. Emang 6.500 dengan fasilitas seolah juga enggak mahal-mahal amat. Orang bayar parkir juga lebih mahal dari itu. Gitu. Enggak ada. Sebenarnya enggak ada alasan lagi bagi orang untuk tidak beralih. Nanti manfaatnya di mana bank syariah ini? Ya manfaatnya untuk menjadi ya sebuah bank, dia akan bisa menjadi penekan sebuah gerakan ekonomi di sebuah negara. Dia enggak harus menguasai seluruhnya. Market share 50% saja dia sudah mempengaruhi kok dunia bisnis. Enggak harus sampai market share-nya sehebat sekarang bank-bank konvensional gitu. Di atas 80% penguasaan bank konvensional dalam pembiayaan. Dan untungnya keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha-pengusaha bank konvensional ini lebih banyak dinikmati oleh orang non muslim. Maka berpindahlah uang itu sedikit demi sedikit dari orang susah ke orang kaya, sedikit demi sedikit, tanpa sadar, gitu. Padahal kalau dengan bank syariah akan ada turun lagi ke masyarakat lewat skema zakat itu tadi. Zakat itu kalau untungnya baru satu bank syariah 4,4 triliunan dengan market share baru segitu, gimana jika market share-nya sampai 30% market share di situ. Inilah yang dicita-citakan para ulama, sehingga para ulama itu terus berkumpul. Untungnya di negara ini, negara sudah menunjuk Majelis Ulama Indonesia dengan badan
independennya namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu ditunjuk oleh negara sebagai pengawas kesyariahan bank syariah. Jadi udah diatur regulasinya, udah dilindungi negara ini praktek. Udah dikasih aturannya, sudah ditunjuk lembaga agama yang mengawal kesyariahan praktek akad-akadnya itu. Makanya salah satu yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah di bank syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah, dan orang-orang yang ada di situ harus lulus sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan mereka itu harus di training berat untuk menjadi pengawas bank itu. Pengawas bank syariah khususnya mengawas praktek-praktek akad-akadnya, produk-produknya yang akan dilayankan kepada masyarakat. Nah ini gambarannya. Ya, belum lagi tentu kalau ada bank syariah automatically semua jaminan-jaminan asuransi pembiayaannya pun harus dengan asuransi syariah. Maka otomatis harus ada pula asuransi syariah dan berakad syariah pula. Jadi itu kalau masalah akad syariah ada juga, memang asuransi juga tapi syariah, akadnya halal, bukan jual beli risiko gitu. Ada lagi akadnya, cuma masyarakat belum memahaminya. Sebenarnya pertumbuhan bangsa itu bagaimana keberpihakan masyarakat ke bangsa? Ada pergerakan sepertinya bagus tapi tidak laju. Ya, kalau seandainya dilihat dengan percepatan seperti ini adanya, kira-kira akan menjadi leader bangsa di Indonesia tahun berapa? Mungkin masih berapa puluh tahun, mungkin setengah abad lagi. Kalau melihat grafik percepatannya hanya seperti, bayangin dari tahun 92 sekarang sudah 2023. Udah mau tutup tahun pula ini 2000 masuk 2004. Baru segitu pencapaian keberpihakan masyarakat yang katanya rakyatnya muslim terbesar di dunia. Muslim terbesar di dunia. Lalu dia menista para ulama, dia bilang sama saja bank syariah dan bank konvensional. Yang dinistanya itu ulama. Ulama berkumpul capek-capek, enggak cari untung mereka. Merekomendasikan kepada para pemilik modal, bikin kalian bank syariah. Ulama itu orang-orang bukan orang kaya, mereka hanya merekomendasikan ini solusinya supaya kalian merasa nyaman dalam bertransaksi. Tidak ada keuntungan yang diperoleh ulama di situ. Gitu. Mereka hanya ingin ketika orang-orang yang sudah capek-capek cari duit dengan yang halal, malah menolong lembaga keuangan ribawi dan untuk memperkaya maslahat orang tuh bukan umat Islam. Jadi ulama berkumpul terus di Indonesia, mulai di Malaysia, di negara Arab, di Pakistan, di Iran, ini semua digerakkan. Maslahatnya untuk siapa? Ya untuk masyarakat. Dan bank terbesar modalnya sekarang di dunia yang Islamic Bank adalah Ar-Rajhi di Arab Saudi. Jadi Ar-Rajhi inilah pengelola yang pemilik modal aset kekayaan bank Islamic Bank terbesar di dunia. Ar-Rajhi namanya. Jadi kalau Bapak pergi umroh ada Ar-Rajhi katanya, itu nama bank Islamic Bank itu. Asetnya terbesar di dunia. Kemana nanti laba itu ada zakatnya. Kemana zakatnya itu pergi, inilah yang untuk melayani orang susah itu. Lalu nanti cita-cita terjauhnya dari laba inilah nanti dikelola untuk pembiayaan orang-orang mikro yang berapa kau utang segitu kau bayar. Itulah cita-citanya. Tapi kan masih lama pergerakannya, masyarakatnya bukan orang Indonesia ini miskin, enggak, kaya-kaya orang Indonesia nih. Duitnya banyak. Kaya-kaya orang Indonesia nih, duitnya nganggur situ. Waktu kita masih ada 3 menit lagi. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan mungkin silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya udah, mati saya lanjutkan seperti ini.
orang Indonesia itu kaya, buktinya katanya ada sekian ratus rekening, tapi 10% paling banyak itu mengalahkan saldo 90% yang lainnya. Ada 290 nomor rekening, ya kan? Itu 29 rekening isinya mengalahkan yang 200-an sekian rekeningnya. Itu duit itu ada. Indonesia ngutang ke rakyat. Rakyat banyak duitnya. Kebanyakan utang negara itu ke rakyat. Itu buktinya banyak duitnya. Nah, maunya rakyat bayar dapat sukuk yang syariah atau utang negara setara ujroh sekitar 5% per tahun. Maunya mereka. Padahal kalau dia investasikan di bank syariah bisa lebih dapat dari itu dengan akad mudharabah. Itu deh. Nah, tapi ingat, bank syariah itu walaupun baru sudah segitu untungnya, mayoritas akad yang digunakan bukan akad mudharabah ya, tapi akad jual beli, akad sewa. Dari situlah keuntungan itu banyak didapat. Jadi kalau Bapak bayar, gimana kalau aku jadi pengusaha, aku percayakan aku sebagai pekerja dan bank sebagai pemodalnya, belum tercapai itu. Karena apa? Kurangnya amanah. Idealnya sih memang begitu. Aku siapkan kau modal, kau jalankan usaha, untung kita bagi dua, misalnya kan gitu. Idealnya sih begitu. Tapi apakah sudah itu yang terjadi bagi kita sebagai nasabah pembiayaan? Enggak. Lain cerita kalau Bapak ke bank, aku mau deposito bank syariah, pasti akadnya mudharabah. Bapak pemilik modal, bank sebagai pekerjanya, dia kasih nisbah bagi hasil, yaitu 30, 70 atau 40, 60. Misalnya 40% buat nasabah, 60% untuk bank. Itu akad mudharabah, tapi itu kita sebagai pemodal. Tapi kalau Bapak sebagai butuh dana, belum ada layanan akad mudharabah ya. Karena apa? Hilangnya amanah. Orang nggak percaya Bapak akan jujur menjalankan usaha itu. Itu aja permasalahan. Ya. Baik, kita sudahi materi ini. Habis waktu kita untuk membahas itu, memang sengaja saya selesaikan masalah itu pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan lagi ayat-ayat dari surah An-Nisa. Kita sudah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.